Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa ala, sehingga kita bisa menghadiri majelis taklim ini yang kita harapkan semoga Allah Tabaraka wa taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa ala. Amin ya rabbal alamin. Salat dan salam semoga selalu tersanjungkan kejunjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga hari akhir nanti. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Tabaraka wa taala. Materi pengajian kita pada kesempatan kali ini adalah berdakwah dengan akhlak mulia. Berdakwah dengan akhlak mulia. Di suatu kesempatan ketika saya mengisi pengajian, saya pernah menyampaikan sebuah pertanyaan kepada jamaah yang hadir. Saat itu saya bertanya, apa itu dakwah? Apa itu dakwah? Apa kira-kira jawabannya dari jamaah sekalian? Kalau saya tanya kepada antum sekalian, apa itu dakwah? Apa kira-kira jawaban antum? Dakwah itu mengajari. Ada yang lain? Apa kira-kira? Apa? Mengajak. Ketika saya tanya pertanyaan itu di hadapan jamaah pengajian, dijawab. Ada salah seorang di antara jamaah yang menjawab, dakwah itu seperti yang Ustadz lakukan sekarang. Enak ya jawabannya ya. Saya tanya, apa itu dakwah? Katanya, ya itu Ustadz itu dakwah itu namanya. Artinya dia memahami dakwah itu adalah ceramah. Dakwah itu adalah khutbah. Dan ini bisa menggambarkan kepada kita tentang pemahaman yang tidak sempurna atau pemahaman yang kurang sempurna tentang apa itu dakwah. Sebagian orang memahami dakwah itu ya ceramah. Dakwah itu ya khutbah. Padahal sebenarnya
dakwah itu maknanya lebih luas dari itu. Nah, dakwah itu bukan hanya ceramah. Dakwah itu bisa di dalamnya orang praktek ibadah, mempraktekkan amalan di hadapan orang banyak, itu juga bisa dianggap dakwah. Ada orang yang berakhlak mulia, itu juga bisa dianggap apa? Dakwah. Ada orang yang berusaha mengamalkan sunnah di hadapan orang-orang yang tidak mengamalkannya, itu juga dakwah. Yang inilah yang biasa diistilahkan dengan dakwah bil hal. Dakwah dengan praktek. Yang justru ini lebih berat daripada dakwah dengan apa? Dengan lisan. Kalau dengan dakwah dengan lisan, banyak orang yang pintar ngomong, banyak orang yang pintar berorasi, banyak orang yang bisa ceramah, banyak orang yang bisa memukau hadirin. Tapi kalau sudah bicara masalah mempraktekkan apa yang dia bicarakan, susah. Dan sedikit yang bisa melakukannya. Padahal sebenarnya dakwah dengan seperti itu lebih mengena, masuk ke dalam hati, dibandingkan hanya dakwah dengan lisan. Itu makna dari dakwah. Terus apa itu akhlak? Jadi judulnya berdakwah dengan akhlak mulia. Apa itu akhlak? Apa itu akhlak? Silakan dijawab. Ini pertanyaan. Perilaku, budi pekerti. Yang kayak gimana? Perilaku ini banyak, ada yang positif, ada yang negatif. Yang mana ini? Yang positif. Itu saja. Akhlak itu sunnah Nabi. Sunnah Nabi itu banyak. Ada yang berbicara tentang akhlak, ada yang berbicara tentang akidah, ada yang berbicara tentang ibadah. Yang mana ini sunnah Nabi? Apa itu akhlak? Kata para ulama, definisi akhlak itu tidak akan lepas dari 3. Definisi akhlak tidak akan lepas dari 3. Yang pertama, badlun nada. Yang pertama, badlun nada. Apa artinya? Artinya adalah berbuat baik kepada orang lain. Akhlak itu 1, berbuat baik kepada orang lain. Yang kedua, kafful adza. Yang kedua apa? Kafful adza. Artinya apa? Menghindari sesuatu yang menyakiti orang lain. Yang pertama, berbuat baik kepada orang lain. Yang kedua, akhlak itu adalah kita tidak melakukan sesuatu yang bisa menyakiti orang lain. Yang ketiga, ihtimalul adza. Yang ketiga adalah menahan diri ketika disakiti. Itu akhlak. Jadi antum sekalian datangkan segala macam bentuk contoh akhlak, tidak akan lepas dari 3 ini. Coba datangkan apa saja. Jujur masuk kepada apa? Yang pertama. Tidak marah masuk kepada yang ketiga. Karena apa? Menahan diri ketika disakiti. Kemudian tidak menggunjing, itu masuk kepada yang kedua. Antum datangkan akhlak apa saja, tidak akan lepas dari 3 ini. Itulah yang namanya definisi. Definisi itulah singkat tapi padat, mencakup semuanya. Berarti akhlak kan banyak sekali ya. Kalau misalnya pakai definisi ini, akhlak kan banyak sekali. Berarti kalau misalnya kita jelaskan berdakwah dengan akhlak mulia, itu kita sampai pagi aja nggak akan selesai. Antum siap nih sampai pagi nih? Siap nggak sampai pagi nih? Nanti pulangnya gimana? Pulangnya pakai motor, pakai apa? Karena definisi akhlak itu luas sekali dan contohnya banyak. Maka kita nggak mungkin bahas semuanya. Di sini saya sudah persiapkan 6 contoh. 6 contoh dari akhlak mulia dan bagaimana akhlak tersebut bisa berdampak luar biasa agar dakwah kita diterima. Dari 6 contoh ini saya press jadi 3 saja. Nanti 3 lagi entah kapan, mungkin kita bisa ketemu lagi nanti. Wallahu a'lam. 3 ini kita akan kaji dengan dalam insyaallah sehingga bermanfaat bagi kita semua. Contoh yang pertama,
Di antara bentuk akhlak mulia yang akan sangat berdampak positif bagi dakwah kita, contoh yang pertama, gemar untuk membantu orang lain. Gemar untuk membantu orang lain. Banyak sekali nas dalam Al-Quran maupun dari sunnah Nabi SAW yang memotivasi kita untuk suka membantu orang lain. Di antaranya sabda Nabi SAW dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Wallahu fi 'aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhihi." Allah akan membantu seseorang seandainya dia membantu orang lain. Allah akan membantu kita kalau kita membantu apa? Orang lain. Ini di antara yang hadir di sini yang profesinya sebagai pedagang, coba angkat tangan berapa orang? 1, 2, cuma 2 orang, nggak mungkin. Cuma 2 orang, 3, banyak ya, katakanlah banyak. Antum yang berdagang ini pernah nggak dagangannya itu surut keuntungannya? Pernah nggak? Sering apa pernah? Pernah. Usaha apa saja, ketika kita sedang surut, coba kita berpikir, apakah saya sudah membantu orang lain hari ini atau belum? Ya. Karena bantuan dari Allah Subhanahu wa taala akan turun kepada kita manakala kita membantu orang lain. Jadi kalau misalnya kita lagi usahanya lagi macet, atau keuntungannya lagi seret, maka coba kita introspeksi diri kita. Oh, mungkin saya ini hari ini malas untuk membantu orang lain. Oh, mungkin hari ini ada orang minta-minta, saya tolak mentah-mentah. Dan ini adalah salah satu buah duniawi yang akan dipetik oleh orang yang suka membantu orang lain. Dan membantu orang lain adalah merupakan akhlak yang sangat mulia. Oleh karena itu, membantu orang lain ini akan membuahkan insyaallah keberhasilan dakwah seseorang. Kenapa? Apa rahasianya kalau orang suka membantu, dakwahnya akan mudah diterima? Kenapa? Karena kalau orang sudah dibantu sama kita, ibarat hati dia itu sudah kita ambil. Contoh, suatu ketika kita ini lagi ada masalah besar. Contoh misalnya ada di antara jamaah sekalian yang istrinya mau melahirkan anak yang ke-11. Nah, ini biasanya kan ikhwan kan anaknya banyak ya. Tawakalnya tinggi. Mau melahirkan anak yang ke-11. Kemudian dokter memvonis bahwasanya anak ini proses kelahirannya harus pakai operasi sesar. Wah, sudah anak ke-11 harus pakai apa? Operasi sesar. Dagangan lagi seret. Gimana ini? Cari pinjaman ke sana kemari nggak ketemu-ketemu. Pinjam sana katanya nggak ada duit. Pinjam sini katanya duitnya lagi dikit. Pinjam sana nggak ada lagi. Pokoknya saat itu kita lagi pusing 7 keliling. Tahu pusing 7 keliling bagaimana? Pusing sekali. Lagi pusing sekali nyari bantuan kemana-mana nggak ada. Ternyata ada orang tahu-tahu datang sama kita. Dan dia menawarkan bantuan kepada kita. Berapa biaya operasi? Semuanya saya yang tanggung. Gak usah utang, saya beri. Gimana kira-kira hati kita sama dia? Luar biasa. Saat itu kita itu sangat tertarik. Karena kita telah berhutang budi kepada orang tersebut. Itulah ya buah dari bantuan yang kita berikan kepada orang lain. Seandainya kita telah membantu orang lain, niscaya dia akan terus mengingat kebaikan kita. Dan kalau misalnya dia sudah mengingat kebaikan kita, maka kita akan sampaikan apapun juga, insya Allah minimal dia mau mendengar. Minimal
dia mau mendengar. Entah nanti dia terima atau tidak, itu urusan lain. Yang penting dia mau mendengar. Itu kan mendengarnya cuma basa-basi aja, karena dia nggak enak sama kita, pernah kita bantu, akhirnya dia mendengar saja. Nanti dia akan tinggalkan, dia nggak akan terima sebenarnya. Dia itu cuma basa-basi saja sama kita, mendengarkan. Jawabannya nggak masalah. Itu adalah keuntungan yang luar biasa. Dakwah antum, dakwah kita mau didengar oleh orang lain, itu adalah keuntungan yang luar biasa. Jadi kita nggak usah muluk-muluk harus diterima, tidak. Yang penting dia sudah mendengarkan dakwah kita, itu sudah merupakan keuntungan yang luar biasa. Maka bagaimana caranya supaya dakwah kita diterima? Salah satunya adalah praktekkan akhlak yang mulia, yang salah satu contohnya adalah gemarlah untuk membantu apa? Orang lain. Maka kalau nanti kita pulang ya, ada orang kesusahan, anaknya lagi sakit, kok kita punya keluaskan rezeki, kita bantu orang tersebut. Kalau misalnya kita menemukan ada orang ditimpa musibah, ya, meninggal dunia, datang kepada dia, bantu dia. Meskipun dia itu bukan termasuk jamaah yang ngaji, meskipun nggak masalah. Kata Nabi SAW, ketika salah seorang sahabatnya Ja'far meninggal dunia, apa kata Nabi SAW? Isna'u li ali Ja'farin ta'aman. Wahai para sahabatku, bikin makanan buat keluarganya Ja'far. Kenapa? Karena mereka sedang susah. Dan itu subhanallah dampaknya luar biasa. Kalau misalnya kita membantu orang sedang kesusahan, dan itu kita merasakan, ya. Itu kita merasakannya. Kalau kita lagi ditimpa musibah, ya, entah ada salah seorang keluarga kita yang meninggal, kok kemudian ada fulan bertakziah datang ke situ membantu kita, itu akan terus kita ingat. Padahal saat itu kondisi kita itu sedang sedih, kita sedang tidak banyak memikirkan hal-hal yang lain. Tapi ketika kita melihat ada orang nongol minimal setor muka, minimal apa? Setor muka kelihatan, itu dampaknya buat hati kita itu luar biasa. Dan itu adalah salah satu pintu kita untuk masuk ke dalam hati kita. Antum kalau mengadakan walimah, kalau mengadakan apa? Walimah, undang orang-orang, nggak masalah. Meskipun yang diundang adalah orang yang belum ngaji, gak apa-apa. Datang, undang dia, biarkan dia makan makanan kita, sehingga dia itu merasa punya budi sama kita. Ketika dia merasa punya budi sama kita, kita akan menyampaikan apa yang ingin kita sampaikan. Insya Allah akan lebih didengar daripada kita tidak mengundang dia. Makanya Nabi SAW pernah bersabda, tahadu tahabu. Salinglah kalian memberi hadiah, maka kalian akan saling mencintai. Jadi kalau kita ingin dicintai sama orang lain, berilah sesuatu kepada dia. Dan itu Nabi SAW mempraktekannya dalam kehidupan seharian. Pernah ada seorang musyrik. Yang bernama Sofwan bin Umayyah. Nabi pengen Sofwan bin Umayyah ini masuk Islam. Pengen supaya dia masuk apa? Islam. Tahu nggak bagaimana caranya Nabi? Selain Nabi berdakwah, Sofwan bin Umayyah ini diberi oleh Nabi 100 ekor unta. Dikasih hadiah berapa? 100 ekor unta. Kalau unta sekarang harganya 1 ekor 10 juta, berapa yang diberikan oleh Nabi kepada dia? Berapa? 1 miliar. 1 miliar. Ternyata Sofwan ini belum mau masuk Islam. Udah dikasih 1 miliar, belum apa? Mau masuk Islam. Ditambah lagi oleh Nabi 100 ekor lagi. Subhanallah. 2 miliar. Belum masuk Islam juga. Ditambah oleh Nabi SAW 100 lagi. Berarti berapa ekor? 300 ekor unta yang sama saja dengan berapa miliar? 3 miliar baru masuk Islam. Baru masuk apa? Islam. Itu diriwayatkan dalam Sahih Muslim. Diriwayatkan dalam apa? Dalam Sahih Muslim.
apa dampak dari pemberian Nabi kepada Safwan bin Umayyah? Kata beliau, wallahi, demi Allah, kata Safwan, sebelum Nabi memberi saya onta, Nabi itu adalah orang yang paling saya benci di muka bumi. Sebelum saya dikasih apa-apa sama Nabi, Nabi adalah orang yang paling saya benci di muka bumi. Tapi begitu saya dikasih 100, kasih lagi 100, kasih lagi 100, 300 onta, Nabi berubah menjadi orang yang paling saya cintai di muka bumi. Hebat ya. Dari orang yang paling dibenci berubah menjadi apa? Orang yang paling dicintai. Padahal Safwan itu ketika dikasih sama Nabi SAW adalah seorang musyrik. Musyrik. Bukan hanya ahlul bid'ah. Bukan hanya ahlul bid'ah yang masih Islam. Musyrik. Dikasih oleh Nabi SAW 300 ekor unta. Antum siapa coba yang pernah antum ngasih 300 ekor unta? Ustaz buat makan sendiri aja gak pernah, Ustaz. Itulah, saya hanya ingin menggambarkan bagaimana Nabi SAW mempraktekkan akhlak mulia, gemar membantu dan memberi orang lain. Maka ini adalah merupakan salah satu kunci. Salah satu kunci untuk menarik hati seseorang. Seandainya kita mempraktekkan hal tersebut, kalau ada orang kekurangan kita bantu, kalau ada orang membutuhkan kita kasih, meskipun dia itu belum ngaji, lambat laun akan terbangun jembatan antara kita dengan dia. Kalau misalnya sudah terbangun jembatan antara hati kita dengan hati dia, itulah saatnya Anda masuk melewati jembatan tersebut untuk masuk ke dalam hatinya. Contoh yang pertama, apa tadi? Gemar untuk apa? Membantu orang lain. Contoh yang kedua, di antara akhlak mulia. Supaya jamnya mati ya. Oh, saya pikir kok dari tadi nggak bertemu. Bisa jam berapa, Ustaz? Setengah jam lagi. Contoh yang kedua, santun dalam menyampaikan nasihat. Santun dalam menyampaikan nasihat sambil memperhatikan kondisi psikologis orang yang sedang kita hadapi. Santun dalam menyampaikan nasihat sambil memperhatikan kondisi hati, kejiwaan orang yang sedang kita hadapi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wal kalimatut thayyibatu shadaqah." Ucapan yang baik adalah sedekah. Ucapan yang baik adalah sedekah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi antum ini kalau misalnya termasuk orang-orang yang serba kekurangan, gak usah berkecil hati. Antum juga bisa apa? Sedekah. Caranya bagaimana? Berbicaralah dengan kata-kata yang apa? Yang baik. Itu sedekah. Bahkan ada yang lebih mudah dari itu. Apa sedekah? Senyum. Tapi jangan ketawa sendiri ya. Nah, kemana-mana ketawa sendiri bahaya itu. Ketika ditanya kenapa kamu ketawa sendiri, sedekah Ustaz. Jangan. Itu harus kita tahu sikon. Kita harus tahu situasi dan kondisi. Memilih kata-kata yang baik dan juga memperhatikan kondisi kejiwaan seseorang itu sangat menentukan keberhasilan dakwah kita. Jadi kalau misalnya kita ingin dakwah kita diterima, salah satu caranya adalah perhatikan kata-kata yang keluar dari lisan kita ketika kita menasihati seseorang. Dan perhatikan kondisi kejiwaan orang yang ada di hadapan kita. Saya pernah diceritai oleh seorang yang menyaksikan obrolan antara seorang ikhwan salafi dengan orang awam. Pernah suatu ketika ada seorang ikhwan ketemu dengan orang awam, ngobrol. Yang sebelumnya dua orang itu gak pernah kenal, gak pernah ketemu. Orang awam itu membuka obrolannya dengan memuji perkembangan pembangunan fisik yang ada di kabupaten tempat mereka berdua tinggal. Jadi dua orang itu
baik yang ikhwan salafi maupun yang orang awam ini sama-sama tinggal di sebuah kabupaten yang perkembangan pembangunan fisiknya itu luar biasa. Jalan-jalan bagus, kemudian pasarnya bagus, kemudian pokoknya luar biasa, pesat sekali pembangunannya. Kata orang awam tadi luar biasa ya. Kota kita ini luar biasa, pembangunan fisik itu bagus sekali. Ikhwan tadi mendengar, setelah selesai berbicara, apa jawaban ikhwan tadi kira-kira? Apa kira-kira antum? Kira-kira menurut antum itu apa kira-kira komentar dari ikhwan tadi? Apa kira-kira? Jawabannya kata dia, itu kan cuma pembangunan lahiriahnya saja. Nah, sebenarnya kalau misalnya kita perhatikan jiwa penduduk kabupaten kita ini, mereka itu kosong dan rapuh. Gimana jawabannya? Enak nggak jawabannya? Jawabannya enak nggak? Enak nggak jawabannya? Jawabannya ketus. Dan langsung mengkat, langsung diputus. Orang baru ketemu nih. Kalau mungkin pernah kenal sebelumnya, enak ya. Ini baru ketemu sekali. Yang satu muji-muji, mengangkat sampai ke langit. Yang satunya langsung apa? Langsung dijatuhkan. Orang awam tadi langsung terdiam. Dan dia nggak mau lagi melanjutkan apa? Obrolannya. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang kami hormati, kita bukan sedang meragukan niat baik ikhwan tadi, tidak. Insya Allah kita husnudzon, ikhwan tadi niatnya baik. Tapi apakah harus memilih kata-kata yang ketus seperti itu? Ya. Kenapa kita itu selalu terbiasa untuk menabrak? Ya. Kenapa kita itu kalau mau ini cobalah agak minggir dikit gitu ya. Minggir sedikit kemudian kita baru mendekat. Jangan apa-apa langsung tabrak. Pokoknya tanpa basa-basi, salafi tanpa basa-basi, awal tabrak. Kenapa kita harus terbiasa seperti itu? Kenapa kita tidak ikuti alur pembicaraan dia, kemudian perlahan kita tarik sampai dia itu bisa menerima apa yang kita sampaikan? Apa tidak salah kalau misalnya kita berbicara sama dia, kita katakan, iya betul Pak, memang pembangunan fisik di kota kita ini luar biasa. Dan itu memang Masya Allah sangat bermanfaat untuk perkembangan ekonomi yang ada di kabupaten kita. Tapi Pak, alangkah indahnya seandainya pembangunan fisik ini diikuti dengan pembangunan jiwa dan lahiriah penduduknya. Enak gak didengarnya? Enak. Padahal sebenarnya muatannya sama. Inti pembicaraannya sama. Inti pembicaraannya adalah mengkritik pembangunan fisik yang tidak diikuti dengan pembangunan jiwa. Tapi cara menyampaikannya itu beda. Ya. Makanya kita dalam menyampaikan pun harus hati-hati. Jangan apa-apa langsung kita vonis ini pokoknya bid'ah. Pokoknya kalau enggak bid'ah itu pokoknya enggak mantap ya. Apa kita harus seperti itu? Kita kan bisa dengan memilih kata-kata yang lain. Bid'ah artinya apa? Bid'ah artinya apa? Sesat. Bid'ah artinya sesat. Wah, ini lebih parah lagi. Bid'ah artinya apa? Tidak ada contohnya dari Nabi SAW. Coba saya tanya. Bid'ah sama dengan tidak ada tuntunannya dari Nabi SAW. Itu kan maknanya. Lebih enak didengar oleh telinga yang mana? Kita katakan ini amalan bid'ah sesat, wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Lebih mudah ini didengar sama telinga atau kita katakan ini enggak ada tuntunannya dari Nabi. Enak mana di telinga? Enak mana? Enak yang kedua. Antum jangan pandang orang yang ada di hadapan kita itu, kesiapan dia untuk menerima kebenaran itu sama dengan kita. Ada sebagian orang yang fobi, benci dengan kata bid'ah. Iya kan? Ada orang yang kalau misalnya apa-apa bid'ah. Kalau orang Jawa itu nggak mengatakan bid'ah, tapi mengatakan bid'ah. Itu orang Jawa. Apa-apa bid'ah. Kan kita bisa mengganti kata-kata lain. Kita ganti dengan kata-kata apa? Ini nggak ada tuntunannya dari Nabi SAW.
Ini nggak ada dalilnya dari Quran maupun Sunnah Nabi SAW. Jadi memilih kata-kata itu sangat penting. Nah, memilih kata-kata ketika menyampaikan sangat penting. Dan memperhatikan kondisi psikologis orang yang ada di hadapan kita sangat menentukan keberhasilan dakwah yang akan kita sampaikan. Kita akan mencermati sekarang kisah yang disampaikan di dalam hadis riwayat Ahmad dan dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani. Diceritakan oleh Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu. Kata beliau, "Inna fatan syaban atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqal ya Rasulullah idzan li bizina." Diceritakan oleh Abu Umamah, pernah suatu ketika ada seorang pemuda yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia berkata, "Ya Rasulullah, saya minta izin pengen zina." Minta izin pengen apa? Zina. Antum bisa bayangkan, ada orang di masjid ini tahu-tahu dari pintu jalan sih, tok 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 melewati antum sekalian dan, "Ustaz, saya pengen zina Ustaz, boleh enggak?" Itu kira-kira gimana? Antum kira-kira kayak gimana? Hah? Pokoknya kalau antum temukan apa yang ada di samping antum, mungkin antum lemparkan ya sama orang itu. Begitu pemuda tadi ngomong seperti itu, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ada di sekitarnya, fa aqbalal qaumu alaihi fazajaruhu qalu mah. Para sahabat saat itu semuanya menggeruduk. Semuanya itu mengepung pemuda tadi dan dia berkata, "Diam kamu, diam." Nah, sampai sahabat Nabi seperti itu, apalagi kita ya. Kalau kita mungkin gak cuma diam-diam, apa yang ada di samping kita kalau ada sandal kita lempar juga itu orang. Tapi bagaimana Nabi SAW menyikapi? Apakah Nabi juga seperti itu? Nabi kurang ajar, kamu itu masa di masjid minta diizinkan zina. Apakah Nabi seperti itu? Tidak. Nabi tidak langsung menyalahkan pemuda tadi. Nabi tidak langsung memvonis kamu itu sesat, kamu itu pezina, kamu itu fasik. Tidak. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Udnu. Sini, mendekat sini. Nah, sini, mendekat. Fadana minhu qariban fajalas. Kemudian pemuda tadi yang sedang syahwatnya sedang memuncak, dia diperintahkan oleh Nabi untuk mendekat. Dia mendekat sampai duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat bagaimana proses Nabi berdakwah. Kemudian apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Atuhibbuhu li ummik. Wahai anak muda, kamu rela enggak kalau ibu kamu itu dizinai? Kamu rela enggak kalau ibu kamu dizinai oleh orang lain? Kata pemuda itu, "La wallahi ya Rasulullah." Tidak, demi Allah wahai Rasul. Masa saya rela ibu saya dizinai? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fakadzalikan nas la yuhibbuna li ummahatihim. Begitu pula orang lain. Mereka enggak suka kalau ibu mereka dizinai sama orang lain. Jadi sebagaimana engkau wahai anak muda enggak suka ibu kamu dizinai, orang lain sama juga enggak mau ibu mereka dizinai. Kalau kamu mau zina, zina sama siapa? Sama ibunya orang lain kan? Orang lain juga enggak suka. Sebagaimana kamu gak suka kalau ibu kamu dizinai, orang lain juga sama. Kamu mau zina sama siapa? Mau zina sama ibu orang lain gak suka. Begitu pula kamu gak, sebagaimana kamu gak suka ibu kamu dizinai, maka orang lain pun gak suka. Kemudian tidak cukup oleh Nabi SAW. Kata Nabi SAW, "Atuhibbuhu libnatik." Apakah engkau suka, engkau rela kalau misalnya anak perempuan kamu dizinai sama orang lain? Gimana kira-kira? La wallahi ya Rasulullah, tidak demi Allah, saya enggak rela kalau anak perempuan saya dizinai. Kata Nabi, begitu pula orang lain enggak suka kalau anak perempuan dia dizinai sama orang lain.
Kalau kamu mau zina sama anak siapa? Hah? Sama anak jin? Enggak, kamu akan zina sama anak manusia. Dan bapaknya perempuan itu enggak suka kalau anaknya dizinai. Sama kayak perasaan kamu. Kamu punya perasaan anak kamu enggak suka dizinai, begitu pula orang lain anaknya enggak suka dizinai. Oleh Nabi diajak untuk berpikir, dimainkan perasaannya oleh Nabi SAW. Kemudian disebutkan bibik kamu dari kalangan ibu, bibik kamu dari kalangan bapak, kemudian saudari perempuan kamu atau saudari kamu, kakak kamu, adik kamu, semuanya disebutkan oleh Nabi. Kamu kan nggak suka orang-orang terdekat ini dizinai oleh orang lain. Begitu pula orang lain nggak suka kalau orang-orang terdekat mereka dizinai sama kamu. Sudah diajak berpikir, syahwatnya yang memuncak itu dinetralisir oleh Nabi SAW perlahan, sampai seluruh jawabannya sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Nabi SAW. Wada'a yadahu alaihi. Nabi SAW meletakkan tangan beliau yang mulia di hati atau di dada pemuda tadi, dan Nabi berkata, Allahumma ghfir dzambah, wahai Rabbi, ampunilah kekhilafan pemuda ini. Wa tahhir qalbah, dan sucikanlah hati dia. Wa hassin farjah, dan peliharalah kemaluan anak muda ini. Setelah didoakan oleh Nabi SAW dan dinasihati dengan nasihat yang panjang, baru pemuda tadi, falam yakun ba'du dzalikal fata yaltafitu ila syai'. Setelah kejadian itu, pemuda tersebut tidak pernah sama sekali terdetik untuk melakukan perbuatan zina sekalipun. Sadarnya setelah apa? Setelah dinasihati panjang, kemudian didoakan oleh Nabi SAW. Kalau orang yang nggak paham, mungkin dia terlalu lama, bertele-tele kayak gitu. Bilang aja zina haram, om, nggak boleh zina, selesai masalah. Kenapa harus panjang-panjang? Itulah dakwah. Dakwah adalah jalan yang panjang, butuh pengorbanan, butuh kesabaran. Tidak ada salahnya kita memutar rekaman kita sebelum kita mengenal dakwah yang penuh berkah ini. Kita putar dulu, kita pikirkan ketika kita masih ada dalam zaman jahiliyah, ketika kita masih suka melakukan bid'ah, ketika kita masih terjerumus kepada perbuatan syirik. Kita ingat, apakah dulu kita mengenal dan menerima dakwah salafiyah ini, sekali diomongi langsung kita terima? Hah? Tidak. Banyak di antara kita yang mengalami proses panjang. Betul nggak? Bahkan ada di antara kita yang dia prosesnya sampai 10 tahun. Sampai dia itu yakin 100% dengan kebenaran dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau kita mengingat saat-saat dulu kita itu baru mengenal dakwah, dan kita membayangkan bagaimana proses kita mengenal dakwah, kita akan lebih mudah untuk mengatur jalan dakwah kita supaya lebih hikmah dalam berdakwah. Sebagaimana dulu kita juga mengalami proses, orang lain juga mengalami proses. Jadi jangan sampai kita omong sekali, dia itu gak mau nerima dakwah. Berapa kali kamu nasihati? Sudah sekali saya nasihati. Sudah apa? Sekali. Mending kalau 100 kali. Udah berapa lama kamu? Udah 1 minggu. Baru 1 minggu. Dulu kita juga menerima dakwah prosesnya panjang. Gak sekali dakwah kita langsung terima, tidak. Dan ini adalah salah satu hal yang disampaikan oleh Syekh Abdul Rahman As-Sa'di ketika beliau membawakan firman Allah Subhanahu wa taala surat An-Nisa ayat 94. Ketika beliau menafsirkan surat An-Nisa ayat 94 yang bunyinya kadzalika kuntum min qablu famannallahu 'alaikum. Begitulah kondisi kalian sebelumnya. Kemudian Allah memberikan karunia kepada kalian.
Kata Syekh As-Sa'di ketika menafsirkan ayat ini, seandainya seorang mukmin mengingat masa lalu dia, bagaimana perjuangan dia untuk mendapatkan hidayah, bagaimana lika-liku dia untuk mengenal kebenaran, dia akan lebih bersikap arif ketika mendakwahi orang lain. Sebagaimana dulu ketika kita mengenal dakwah ini tidak mau dipaksa, tidak mau dihadapi dengan kata-kata yang kasar, begitu pula orang lain yang ada di hadapan kita gak suka kalau misalnya kita paksa dan kita sampaikan dengan kata-kata yang kasar. Contoh yang keberapa ini? Yang kedua. Contoh yang ketiga, yang terakhir insyaallah. Contoh yang ketiga, bersifat pemaaf. Bersifat pemaaf terhadap orang yang menyakiti kita. Bersifat pemaaf terhadap orang yang menyakiti kita dan membalas keburukan dengan kebaikan. Membalas keburukan dengan kebaikan. Dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 199. Dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 199, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khudzil afwa." Jadilah pemaaf. Jadilah pemaaf. Wa'mur bil 'urfi, dan suruhlah orang untuk mengerjakan kebaikan. Wa'arid 'anil jahilin, dan janganlah engkau pedulikan orang-orang yang jahil. Allah menasihatkan kepada kita agar kita menjadi orang yang memiliki sifat pemaaf. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan sosok yang sangat menerapkan sifat pemaaf. Baik orang yang menyakiti dia dari kalangan kaum muslimin maupun orang yang menyakiti dia dari kalangan kaum musyrikin sekalipun, Nabi memaafkannya. Saya akan bawakan dua contoh. Satu contoh bagaimana Nabi memaafkan orang yang menyakiti dia dari kalangan kaum muslimin, dan contoh yang kedua bagaimana Nabi SAW memaafkan orang yang menyakiti dia dari kalangan kaum musyrikin. Contoh yang pertama disebutkan dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Diceritakan oleh Anas bin Malik, pada suatu hari saya berjalan dengan Nabi SAW, dan saat itu Nabi SAW memakai kain yang tepinya ini sangat kasar. Ya, pakaian Nabi. Mungkin kalau sekarang mungkin seperti karung goni. Tahu karung goni ya? Tahu karung goni? Sama kan bahasa Lombok sama bahasa Jawa. Nah, karung goni. Pernah ada yang pakai karung goni di sini? Dulu, mungkin ketika zaman sebelum kemerdekaan ya. Itu bagaimana rasanya kan? Panas, kemudian kasar kan? Nabi suatu ketika pernah pakai baju yang sangat kasar. Begitu Nabi sedang berjalan, tahu-tahu ada orang Arab Badui. Orang Arab Badui. Dari belakang dia menarik pakaian Nabi SAW. Jadi dari belakang, ini bukan dari depan. Dari belakang ya, pakaiannya dipegang, kayak gini kan, dicengkeram kemudian ditarik sama dia. Kata Anas, sampai leher Nabi SAW terlihat merah. Saking apanya? Saking kasarnya orang Arab Badui tadi. Terus, saking kasarnya. Apa kira-kira yang dimaui oleh orang Arab Badui tadi? Apa kira-kira? Hah? Orang Arab Badui ketika Nabi SAW ditarik pakaiannya, orang Arab Badui tadi berkata, "Wahai Muhammad, murli min malillahi alladhi 'indak." Wahai Muhammad, saya minta duit. Itu bahasa kita. Apa? Minta duit. Gimana kalau antum ada orang minta duit caranya kayak gitu? Hah? Mungkin yang keluar apa? Parang. Sebentar, saya mau pulang ke rumah. Mau ngambil apa? Ngambil duit? Enggak, ngambil parang. Nabi ditarik kayak gitu dari belakang. Minta apa? Minta duit. Subhanallah. Kurang ajar kayak ini.
Minta duit caranya kayak gitu. Sedangkan ada orang minta duit baik-baik aja kadang nggak dikasih ya. Apalagi caranya kayak gitu. Apa yang dikerjakan oleh Nabi SAW? Faltafata ilaihi. Nabi SAW menengok kepada orang Arab Badui tadi. Fadhahik. Dan Nabi SAW tertawa, tersenyum Nabi. Subhanallah. Siapa di antara kita yang kayak gitu? Kita baru kesenggol dikit di pasar, apa berani apa? Nantang. Padahal mungkin gak sengaja ya. Kita lagi jalan di pasar ya, mungkin ada orang bawa barang belanjaan, susah ya. Dia gak sengaja nyenggol kita. Langsung darah muda kita apa? Naik. Apa? Berani. Di mana kita? Di lapangan sekarang? Nabi SAW gak kayak gitu. Nabi SAW disakiti, dia maafkan. Bahkan saat itu Nabi SAW tersenyum. Dan bukan hanya tersenyum, Nabi SAW memberi orang Arab Badui tadi duit yang dia minta. Masya Allah. Itulah contoh sifat pemaaf. Dan contoh membalas keburukan dengan apa? Dengan kebaikan. Ini contoh dari kalangan apa? Kaum muslimin. Contoh dari kalangan kaum musyrikin. Contoh dari kalangan kaum musyrikin. Kalau sudah masanya dan kasih tahu. Ya. Contoh dari kalangan kaum musyrikin. Contohnya adalah ketika Nabi SAW berdakwah di kota Taif. Saat itu Nabi SAW berdakwah ke kota Taif. Ketika Nabi akan masuk ke kota Taif, dilarang oleh mereka. Gak boleh masuk. Nabi berusaha untuk masuk, gak boleh juga sama mereka. Orang-orang musyrik. Orang-orang musyrik. Akhirnya Nabi berusaha untuk masuk juga, dibalas oleh orang-orang Taif saat itu dengan lemparan batu. Nabi kita dilempar dengan batu. Batu besar-besar. Dan Nabi lari. Nabi lari menyelamatkan diri. Karena dilempar dengan batu. Dilempari terus. Nabi lari dan dikejar sama orang-orang musyrik. Sampai akhirnya beliau bisa menyelamatkan diri. Ketika dia sudah nggak dikejar, beliau bernaung di bawah sebuah pohon. Kemudian beliau mengusap darah yang mengalir dari keningnya yang putih. Saat itu malaikat turun. Malaikat turun dan berkata kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, in syi'ta la'adbaqanna 'alaihimul akhshabain." Wahai Muhammad, kalau kamu mau, detik ini juga saya malaikat akan mencabut 2 buah gunung dan akan saya timpakan kepada orang-orang yang tadi melempari kamu dengan batu. Yang menawarkan siapa? Malaikat. Kalau antum yang ditawari gimana? Gimana kira-kira? Kalau kita yang ditawari mungkin jawaban kita, cuma 2 gunung sedikit banget Pak Malaikat. 10 sekalian itu kurang ajar itu orang. Itu kalau yang ditawari kita. Tapi yang ditawari adalah Sayyidus Sabirin. Penghulunya, pemimpinnya orang-orang yang sabar. Apa kata Nabi? Lah, jangan. Siapa tahu mereka nanti mau beriman. Subhanallah. Sifat pemaaf Nabi SAW. Siapa tahu mereka mau beriman. Kalau misalnya mereka enggak mau beriman, siapa tahu anak keturunan mereka mau beriman. Itulah contoh sifat pemaaf Nabi SAW. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang kami hormati, jalan dakwah itu adalah jalan yang terjal. Jalan dakwah adalah merupakan jalan yang penuh dengan onak dan duri. Jalan dakwah itu bukan jalan yang permadani ditaburi dengan bunga-bunga yang tidak. Orang yang berdakwah dia pasti akan mengalami gangguan dan rintangan. Entah itu yang bersifat fisik ataupun gangguan yang bersifat lisan. Seandainya kita ketika berdakwah tersebut kita tetap tegar dan kita membalas keburukan orang-orang, kejahatan orang-orang dengan kebaikan, kemudian kita maafkan mereka, maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan dengan berjalannya waktu, lawan dakwah akan berubah menjadi kawan.
Lawan dakwah akan berubah menjadi kawan. Kenapa? Karena mereka merasa bahwasanya kita itu betul-betul mengharapkan teman atau lawan kita ini mendapatkan hidayah. Kita betul-betul sayang sama orang tersebut. Kita nggak mau balas dia karena kita sayang sama dia. Dia menyakiti kita karena dia tidak tahu. Apakah orang-orang yang menyakiti kita itu adalah orang-orang yang tahu bahwasanya dakwah kita hak, kemudian mereka enggan untuk menerima? Mungkin ada orang yang seperti itu, tapi kebanyakan dari mereka tidak tahu. Mereka mengira bahwasanya kita itu sesat. Maka orang-orang yang seperti itu butuh untuk kita kasihani. Orang-orang yang seperti itu butuh untuk kita maafkan. Dan begitulah praktek para ulama ahlu sunnah wal jamaah. Saya akan bawakan 2 kisah dari seorang tokoh ahlu sunnah wal jamaah yang terkenal sangat gigih untuk mempertahankan dakwah salafiyah. Dan beliau juga sangat terkenal keras untuk membantah ahlul bid'ah. Siapakah dia? Beliau adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Saya akan bawakan 2 kisah bagaimana sifat pemaaf beliau yang luar biasa. Kisah yang pertama, diceritakan bahwasannya beliau itu pernah berjalan di sebuah lorong, di sebuah jalan. Begitu beliau sedang berjalan sendirian, tahu-tahu dia dihadang oleh segerombolan ahlul bid'ah. Dihadang oleh segerombolan ahlul bid'ah. Dan saat itu beliau dipukuli rame-rame oleh mereka. Gimana? Ada ustaz, ustaz ya lagi jalan, tahu-tahu langsung apa? Buk, sampai babak belur. Langsung Syekhul Islam pulang ke rumah dan gak cerita sama siapa-siapa. Tapi yang namanya isu itu cepat apa? Cepat tersebar. Begitu murid-muridnya Syekhul Islam mendengar gurunya dipukuli sama ahlul bid'ah, mereka langsung menuju ke rumahnya Ibnu Taimiyah. Nah, kayak antum ya, misalnya Ustadz antum nih ya, naudzubillah min dzalik, dipukuli sama ahlul bid'ah. Antum diam aja? Mungkin ana bawa parang Ustaz. Yang ana bawa linggis Ustaz. Yang saya bawa pacul Ustaz. Saya punya cuma pacul. Mereka pada datang kepada Ibnu Taimiyah dan mereka bilang, "Wahai guru kami akan balas dendam." Apa kata Ibnu Taimiyah? Gak usah. Apa? Gak usah. Tidak. Kami sudah gak tahan. Mereka sudah kurang ajar. Masa orang satu dikeroyok 10 orang? Gak wajar. Mereka harus dibalas. Apa jawaban Ibnu Taimiyah? Dengan bijak dia berkata, "Wahai murid-muridku, hak untuk balas dendam tidak akan lepas dari 3 kondisi. Kondisi yang pertama, hak balas dendam itu adalah milik saya." Ini kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua, hak balas dendam adalah milik kalian, wahai murid-muridku. Yang ketiga, kemungkinan yang ketiga, hak balas dendam adalah milik siapa? Allah. Tidak akan lewat dari 3 kemungkinan ini. Kemungkinan pertama, seandainya hak balas dendam itu milik saya, maka saya sudah maafkan mereka. Gak perlu lagi balas dendam, itu hak saya. Dan saya sudah rela gak mengambil hak saya. Kalau hak balas dendam itu adalah milik kalian, wahai para murid-muridku, seandainya hak balas dendam adalah milik kalian, dan kalian tidak mau mendengarkan nasihat guru kalian, silahkan pergi. Nah, gimana? Kamu gak mau dengarkan nasihat guru kalian, pergi sana. Kalau ini milik kalian. Dan seandainya hak untuk balas dendam itu milik Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah yang akan membalas. Kalau Allah berkehendak, selesai masalah, akhirnya tidak dibalas. Contoh yang pertama. Contoh yang kedua, Syekhul Islam memiliki musuh banyak. Di antara musuh dia, seorang ahlul bid'ah yang dia itu berusaha untuk mencelakakan Ibnu Taimiyah. Sampai suatu ketika penguasa atau kekuasaan dipegang oleh ahlul bid'ah, mereka menyusun makar agar pemerintah mengeluarkan instruksi hukuman mati kepada Ibnu Taimiyah. Subhanallah, sampai sedemikian hasadnya ahlul bid'ah. Sampai akhirnya menulis apa? Menulis surat perintah. Saat itu pemerintah
katakanlah kepala pemerintahan sedang haji, diwakilkan kepada wakil dia, yang berkuasa wakilnya. Nah, kebetulan yang sedang haji itu suka sama dakwahnya Ibnu Taimiyah. Ahlul bidah memanfaatkan lagi nggak ada puncak kepemimpinan, lagi pergi, dimanfaatkan wakilnya yang benci sama Ibnu Taimiyah. Wakilnya ini akan menulis surat apa? Surat keputusan pemerintah memutuskan bahwasanya Ibnu Taimiyah itu harus dipancung karena kesalahan, pokoknya fitnah lah isinya. Sebelum surat itu muncul, sebelum surat itu diterbitkan, yang orang haji ini pulang. Nah, dan dia tahu bahwasanya ada orang yang bermakar untuk mencelakakan Ibnu Taimiyah. Begitu dia tahu, kondisi langsung berbalik. Langsung dia mengeluarkan instruksi untuk menghukum mati semua orang yang semua orang yang berandil untuk mengeluarkan surat keputusan tersebut. Nah, seharusnya Ibnu Taimiyah yang dipancung, keluarnya apa? Justru yang akan dipancung adalah orang-orang yang akan berusaha mencelakakan Ibnu Taimiyah. Begitu Ibnu Taimiyah mendengar berita tersebut, dia langsung bergegas menuju kepada Sultan tadi. Dan dia berkata, jangan, saya sudah maafkan mereka semua. Saya sudah maafkan mereka semua. Jangan sampai keluar surat keputusan tersebut. Akhirnya tidak jadi orang-orang tersebut dipancung. Setelah kejadian itu, salah seorang tokoh ahlul bid'ah yang bernama Zainuddin bin Makhluf, dia berkata, demi Allah, kami tidak pernah mendapatkan orang setakwa Ibnu Taimiyah. Setiap kami mendapatkan kesempatan untuk mencelakakan Ibnu Taimiyah, kami berusaha memanfaatkan kesempatan itu sebaik-baiknya. Tapi begitu Ibnu Taimiyah memiliki kesempatan, malah dia memaafkan kami. Begitulah orang-orang yang berjiwa besar. Sudahkah kita berjiwa besar? Insya Allah kedepannya kita akan menjadi orang yang berjiwa apa? Berjiwa besar. Orang disakiti wajar, tapi yang baik adalah orang yang mau memaafkan dan bahkan membalas keburukan itu dengan apa? Dengan kebaikan. Semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua, dan insya Allah pada kesempatan yang lain kita bisa terangkan contoh-contoh yang lainnya. Wallahu ta'ala a'lam wa a'lam. Kalau ada pertanyaan silakan.